Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga Piala Dunia Grup D yang mempertemukan antara dua tim asal Eropa, Prancis versus Denmark. Setelah imbang 0-0 di paruh pertama, di akhir laga Prancis keluar menjadi pemenang dengan skor 2-1. Dengan hasil ini, Les Bleus menjadi tim pertama yang berhasil memastikan lolos ke babak 16 besar. Sekaligus menghapus kutukan juara akan gak lolos di fase grup pada Piala Dunia selanjutnya. Nah, dari segi statistik, kedua tim cukup berimbang dalam segi penguasaan bola. Namun, Prancis lebih produktif dalam segi chance creation dengan melepaskan 21 tembakan, 2 kali lebih banyak dari Denmark yang hanya melepaskan 10 tembakan. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Prancis masih menerapkan formasi yang sama dengan match pertama 4-2-3-1, namun dengan beberapa perubahan di lini pertahanan. Pada laga ini, Didier Deschamps melakukan 3 perubahan di susunan backline-nya. Jika pada laga pertama ada Pavard, Konate, dan Lucas Hernandez menjadi starter, kali ini ketiganya digantikan oleh Koundé, Varane, dan Theo Hernandez. Lini tengah dan depan masih dengan pemain-pemain yang sama. Sedangkan pada kubu Denmark, mereka menggunakan pakem 3 back yang sukses di gelaran Euro 2020. Formasi yang digunakannya adalah 3-4-2-1 atau 3-4-3. Dengan Cornelius sebagai ujung tombak didukung oleh Damsgaard dan Lindstrom di belakangnya. Prancis menggunakan 4 back yang full stretch di lini pertama dan 2 gelandang yaitu Rabiot dan Tchouaméni di lini kedua saat mereka dalam fase bangun serangan. Struktur ini untuk meladeni high press Denmark yang dilakukan dengan 5 pemain. 1 pemain sebagai pressure terdepan dan 4 pemain di lini kedua sebagai penutup akses progresi Prancis ke tengah dengan melakukan man marking ketat terhadap 2 gelandang Les Bleus. Tujuan dengan 4 pemain belakang yang full stretch tadi agar Prancis bisa melakukan sirkulasi dan progresi melalui area sayap dengan fullbacknya sebagai outlet, lantaran Rabiot dan Tchouaméni di man marking oleh pemain Denmark. Nah, ini yang menarik. Berbeda dengan Denmark yang menerapkan high press, Prancis bermain lebih menunggu. Mereka nggak akan menekan center back Denmark saat menguasai bola. Pendekatannya lebih dengan menjaga struktur block press dan menutup akses ke gelandang-gelandang Denmark di tengah. Dengan dibiarkannya center back Denmark ini, terlihat mereka bisa naik hingga ke area yang cukup tinggi. Sedangkan Prancis baru akan bereaksi dengan melakukan press saat bola diumpan ke gelandang Denmark di lini kedua. Pendekatan Deschamps ini seperti pada Piala Dunia lalu dan terbukti efektif meski nggak populer. Jika mengacu pada data attacking side berikut, kedua tim memiliki kesamaan, yaitu dominan melakukan serangan melalui kedua sayap. Denmark menyerang melalui kedua area sayap dengan kelebaran yang diperoleh dari 2 wingbacknya, yaitu Mahle di kiri dan Christensen di kanan. 3 pemain terdepan dari Denmark, 1 striker dan 2 attacking midfielder seringkali narrow atau rapat di tengah yang membuat backline Prancis juga harus narrow. Hal ini yang seringkali bisa membebaskan 2 wingbacknya di koridor sayap. Nah, saat fase Denmark menyerang ini, Prancis bertahan dengan shape 4-4-2. Namun jika dilihat lebih detail, seringkali terlihat perbedaan positioning dari Mbappé dan Dembélé. Mbappé memposisikan dirinya lebih tinggi dari garis pertahanan di lini kedua, yang membuat defense Prancis kadang terlihat 4-3-3. Dari perbedaan positioning Mbappé dan Dembélé ini, terlihat Christensen yang lebih banyak mendapatkan ruang di sisi kiri pertahanan Prancis dibandingkan dengan Mahle di sisi kanan yang mendapatkan cover atau marking dari Dembélé. Namun positioning Mbappé yang lebih tinggi ini bukanlah tanpa alasan. Dengan positioningnya yang agak lebih maju, Mbappé yang punya kecepatan akan difungsikan sebagai target serangan counter attack.
Seperti yang terlihat di klip berikut ini, bagaimana Mbappe dengan kecepatannya bisa mendahului bek-bek Denmark. Prancis juga menyerang dari area sayap dengan memanfaatkan kemampuan individu dua wingernya, Mbappe dan Dembele. Keduanya menjadi yang terbanyak melakukan dribble di laga ini, Mbappe 6 kali, Dembele 6 kali. Wing play Prancis ini beberapa kali bisa diredam oleh Denmark yang melakukan overload atau menempatkan pemain dengan jumlah yang lebih banyak dari pemain Prancis di area sayap. Jadi kemampuan individu versus struktur. Jika sudah dalam kondisi kalah jumlah di satu area seperti ini, Prancis akan melakukan switch ke sisi jauh dengan winger yang stay wide sebagai targetnya. Berbeda dengan Koundé di fullback kanan yang jarang naik dan lebih difungsikan untuk menjaga rest defense agar nggak terkena counter, di sisi kiri Theo sebagai fullback tampil lebih ofensif. Ia sering overlap ataupun underlap dan melakukan link up dengan Mbappe. Seperti yang tampak di gol pertama Prancis diciptakan melalui situasi counter attack. Terlihat di momen ini manfaat dari positioning Mbappe yang lebih tinggi. Ia sudah berada di posisi attacking saat counter attack dilancarkan. Juga bisa mengikat backline Denmark sehingga ada ruang bagi Theo untuk bergerak naik. Pada momen gol ini sebenarnya rest defense Denmark relatif terjaga atau strukturnya sudah baik. Namun dengan keunggulan kualitatif yang dimiliki oleh Prancis atau keunggulan kualitas individu, hanya dengan link up yang dilakukan dua pemain yaitu Mbappe dan Theo, mereka bisa membongkar pertahanan Denmark dan cetak gol ke gawang Schmeichel. Pada laga ini kedua tim baik Prancis maupun Denmark sering melepaskan crossing dari pemain di koridor sayap. Jumlah crossing yang dilepaskan keduanya nggak begitu jauh, Prancis 20 kali, Denmark 16 kali. Dan lewat skema ini, Denmark berhasil samakan kedudukan melalui sundulan Christensen di situasi corner kick. Namun di penghujung akhir laga Prancis kembali unggul dengan gol Mbappe melalui skema crossing yang dilepaskan oleh Griezmann. In-swing cross yang dilepaskan Griezmann ini berhasil disambut oleh Mbappe yang bergerak dari sisi buta bek Denmark. Sebelum gol ini terlihat Prancis 3 kali secara beruntun di waktu yang berdekatan mendapat peluang yang membahayakan gawang Denmark melalui situasi yang sama, yaitu crossing. Gaya bermain Prancis ini memang nggak sepopuler tiki-taka milik Spanyol atau pressing tinggi khas Jerman. Namun terbukti taktik Deschamps sampai saat ini masih efektif dan efisien untuk turnamen. Yap, Prancis adalah tim turnamen yang akan bermain seefektif mungkin menyesuaikan pemain yang ada.